kita mau memuji memuliakan Tuhan bersama ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya sebelum memuji nama Tuhan. Yuk kita angkat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah ujian penyembahan kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak kita siap ya. Bangkit berdiri kita mau nyanyi cuit-cuit. pujian yang sudah kami naikkan. Sekarang Tuhan, siapkan hati setiap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman-Mu tumbuh subur di dalam hati setiap anak-anak dan berbuah-buah lebat buat setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu pada pagi hari ini.
pagi anak-anak. Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi ini Miss Rika mau cerita tentang seorang hakim yang tidak benar. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk terus berdoa. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu murid-muridnya di sebuah bukit. Lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh menyerah dalam hal berdoa. Siapa yang di sini anak-anak yang suka selalu berdoa? Karena ada seorang hakim yang hidupnya tidak benar, hidupnya tidak baik. Hakim itu tidak takut kepada Tuhan dan dia tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar. Tetapi di kota itu ada seorang ibu janda yang tidak memiliki suami. Dia sedang mendapatkan sebuah masalah. Dia sedang sedih. Dia sedang susah. Lalu anak-anak, apa yang ibu janda ini lakukan? Ibu janda ini minta tolong kepada seorang hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi hakim itu menolak dan tidak mau membantu ibu janda tersebut. Dan hakim itu menyuruhnya ibu janda itu pulang. Sana ibu janda, kamu pulang saja, aku tidak bisa menolongmu. Keesokan siangnya ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta tolong untuk yang kedua kalinya. Pak Hakim, tolong saya Pak. Saya ingin meminta tolong. Tetapi hakim itu tetap menolak dan tidak mau membantu ibu janda tadi dan menyuruhnya pulang. Sudah sana kamu pulang, saya tidak dapat membantumu lagi. Pada malam harinya anak-anak, ibu janda itu pergi ke kota kepada hakim dan pada hakim yang lain. Tetapi hakim tadi tetap meminta dan menolak ibu janda tadi. Kemudian besok malam dan setiap hari ibu janda pergi kepada Pak Hakim tadi. Tapi Pak Hakim tadi tetap menolaknya. Ibu janda tadi tidak mau menyerah ya. Hakim yang tidak benar itu merasa terganggu karena didatangi ibu janda setiap hari siang dan malam. Ibu janda selalu meminta tolong. Tolong aku, tolong aku. Tetapi Bapak Hakim tadi tidak mau menolong. Akhirnya hakim tadi memutuskan untuk membantu ibu janda. Akhirnya ibu janda tadi tidak mengganggu Bapak Hakim lagi. Yesus berkata, hakim yang tidak benar saja memberi pertolongan. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Allah Bapa di surga. Karena itu, Tuhan dapat menolong kita kalau kita selalu setia di dalam doa. Firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Karena hanya di dalam doa Tuhan Yesus dapat menolong anak-anak, dapat menolong papa mama, dapat menolong Miss Rika. Hiduplah di dalam doa dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak yang taat, anak yang setia, anak yang selalu rindu untuk terus berdoa dan mengandalkan akan kuasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur.
kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu, kami sudah siap belajar, bahkan Tuhan kami sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.